Halo para investor cerdas, selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Oke, ada berita besar nih. Amerika Serikat dan Indonesia baru aja tanda tangan kesepakatan dagang yang, wah, gila-gilaan. Tapi buat kita, ini bukan cuma berita politik biasa ya. Anggap aja ini peta harta karun, peta jalan investasi yang super jelas. Yuk kita bedah langsung, kemana sih duit segunung ini bakal ngalir? 38,4 miliar dolar. Coba, biarin angka itu meresap dulu. Ini bukan cuma angka di koran loh, ini tuh ibarat gelombang finansial raksasa yang siap menghantam pasar modal kita. Nah, pertanyaannya sekarang, sektor mana nih yang bakal kebagian cipratan paling gede? Nah, ini dia pertanyaan utamanya buat kita semua kan. Dari semua uang yang masuk ini, emiten-emiten mana aja sih di bursa kita yang posisinya paling enak buat panen cuan? Siapa nih juaranya? Oke, untuk ngejawab itu, kita harus jadi detektif dulu. Kita bakal bongkar angka fantastis ini, 38,4 miliar dolar, dan kita lihat petanya. Kemana aja uang ini bakal mendarat? Anggap aja ini peta harta karun buat portofolio Anda. Dan inilah petanya. Coba lihat deh sebarannya. Gila kan? Hampir 3/4 dari total deal, itu sekitar 28,5 miliar dolar, ternyata cuma lari ke dua sektor, energi dan aviasi. Wow, ini sinyal yang kenceng banget ya. Jadi, yuk kita kupas tuntas dua raksasa ini duluan. Yup, bisa dibilang ini bakal jadi pestanya sektor energi dan aviasi. Dua sektor ini bakal jadi sorotan utama di pasar untuk beberapa waktu ke depan. Nah, ini alasannya. Kita mulai dari yang paling gede dulu ya, energi. 15 miliar dolar. Ini bukan guyuran dana biasa. Penting untuk dicatat, duit ini tuh udah ada tujuannya, yaitu untuk komitmen impor spesifik dari AS. Artinya apa? Artinya permintaannya itu nyata dan sudah pasti ada. Udah jelas di depan mata. Coba kita lihat rinciannya. 7 miliar dolar buat bensin olahan, 4,5 miliar buat minyak mentah, sama 3,5 miliar buat LPG. Bayangin, volume barang sebanyak ini kan harus diangkut, harus disimpan. Nah, disinilah letak peluang cuan yang sesungguhnya. Ini tuh nimbulin efek domino yang jelas banget. Permintaan buat logistik laut bakal meledak. Ya kan? Nggak mungkin kita impor energi segitu banyak tapi nggak ada yang ngangkut, betul? Jadi pertanyaannya simpel, siapa yang punya kapal dan tangki buat ngurusin ini semua? Nah, ini dia jawabannya. Coba perhatikan emiten pelayaran yang punya armada tanker khusus, kayak kapal VLGC buat LPG atau tanker minyak. Kapal-kapal mereka bakal sibuk banget, utilisasinya pasti naik. Begitu juga sama perusahaan yang ngurusin terminal curah cair dan yang punya tangki-tangki penyimpanan di pelabuhan. Mereka lah infrastruktur kuncinya dan pendapatannya berpotensi besar buat tumbuh. Oke, dari energi, kita terbang ke sektor terbesar kedua, aviasi. Disuntik dana 13,5 miliar dolar. Duit sebanyak ini sebagian besar bakal dipakai buat apa? Ya buat beli pesawat-pesawat komersial baru dan semua layanan pendukungnya. Efek dominonya di sini juga kelihatan jelas banget. Tentu yang pertama kepikiran pasti maskapainya kan? Mereka bakal ekspansi rute. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi ke ekosistemnya. Perusahaan perawatan pesawat atau MRO pasti bakal kebanjiran orderan. Terus operator bandara, jelas lalu lintas penumpangnya bakal makin rame. Oke, selanjutnya kita geser ke urusan perut dan tulang punggung dari semua ini, pangan dan logistik. Angkanya emang kelihatannya lebih kecil ya, cuma 4,5 miliar dolar. Tapi jangan salah, dampaknya ini nyebar kemana-mana, jauh lebih luas dari sekedar urusan tani. Skalanya ini luar biasa loh. Tiap tahun kita bakal impor jutaan ton bungkil kedelai, gandum, jagung, bayangin aja. Buat perusahaan manufaktur, pasokan bahan baku yang stabil dan melimpah kayak gini, dengan harga yang mungkin lebih pasti, itu ibarat angin surga. Jadi, siapa aja yang kecipratan untung? Jelas, pertama, emiten pakan ternak dan unggas. Kenapa? Ya karena pasokan jagung dan bungkil kedelainya aman. Kedua, raksasa-raksasa consumer goods, terutama yang bikin mie instan sama Tregu. Bahkan, emiten tekstil juga diuntungkan karena pasokan kapas dari AS jadi lebih stabil. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat kita ingat. Semua barang ini, ya, puluhan juta ton komoditas, dari minyak, gandum, sampai suku cadang pesawat, itu semua nggak bakal bisa gerak tanpa adanya tulang punggung yang kuat. Nah, tulang punggung itu adalah infrastruktur logistik pelabuhan. Ini adalah kunci sukses dari keseluruhan mega proyek ini. Dan disinilah kita menemukan kelompok terakhir yang diuntungkan. Emiten-emiten yang ngurusin pelabuhan, jasa bongkar muat kargo, dan pergudangan logistik. Volume kerjaan mereka bakal naik drastis. Kalau volume naik, ya pendapatan juga potensi ikut naik, seiring makin derasnya arus barang yang masuk. Oke,
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting ya kan? Strateginya gimana buat kita sebagai investor? Setelah tahu semua ini, langkah konkretnya apa? Yuk kita susun game plan-nya. Strateginya simpel aja, ada 3 langkah. Pertama, ya fokus ke saham-saham di sektor kunci yang tadi kita bahas. Kedua, sabar. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan panik beli. Akumulasi aja bertahap. Dan yang paling penting, nomor 3, selalu cek fundamental perusahaannya. Ingat, nggak semua perusahaan di sektor yang lagi naik daun itu bagus buat investasi. Cek kesehatannya, lihat utangnya. Satu hal lagi yang krusial banget buat diingat soal pasar saham. Pasar itu selalu melihat ke depan. Proyek ini mungkin realisasinya butuh 1-5 tahun ke depan. Tapi pasar bakal mulai menghargai potensi keuntungan ini jauh lebih awal. Istilahnya di priced in. Artinya apa? Artinya jendela peluangnya itu mungkin ya sekarang ini. Deal dengan Amerika ini jelas mengubah peta permainan ya. Tapi ini juga langsung memunculkan pertanyaan besar berikutnya. Setelah AS, siapa lagi? Kekuatan ekonomi global mana lagi yang bakal jadi kunci atau bahkan jadi medan perang baru bagi masa depan industri strategis Indonesia? Nah, pertanyaan itu bakal kita jawab tuntas di pembahasan berikutnya. Kita akan terjun langsung ke medan perang nikel dan mobil listrik. Kita akan bedah habis-habisan peluang emas di saham-saham tambang di tengah dominasi Tiongkok. Jadi, pastikan Anda jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di sana. Oke, halo dan selamat datang kembali. Nah, di pembahasan kita yang sebelumnya, kan kita udah bongkar tuntas soal mega proyek senilai 38,4 miliar dolar itu, ya, dan emiten mana aja yang kira-kira bakal panen. Hari ini, kita geser fokus ke sebuah medan perang geopolitik yang benar-benar baru, dan ini sangat menentukan buat para investor. Nikel. Ini bukan lagi soal komoditas biasa. Ini udah jadi semacam emas baru di era revolusi mobil listrik. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung lihat aja datanya. Ini adalah potret kenyataan di lapangan sekarang. Menurut laporan dari Center for Advanced Defense Studies, ternyata sekitar 75% dari kapasitas pemurnian nikel atau smelter di Indonesia itu ada di bawah kendali perusahaan-perusahaan asal Tiongkok. Angka ini nunjukin seberapa dalam cengkeraman mereka di salah satu sektor paling strategis yang kita punya. Dan dominasi ini bukan pemain kecil, ada 2 konglomerasi raksasa di baliknya, seperti yang bisa kita lihat, yaitu Tsingshan Holding Group dan Jiangsu Delong Nickel Industry. Mereka berdua ini menguasai lebih dari 70% kapasitas smelter di tahun lalu. Terus gimana ceritanya ini bisa terjadi? Ini sebetulnya efek langsung dari kebijakan super berani Indonesia di tahun 2020 yang stop ekspor biji nikel mentah. Nah, langkah itu langsung memicu gelombang investasi dari Tiongkok yang nilainya puluhan miliar dolar. Tentu saja ya, hegemoni sebesar ini bikin Washington gerah. Dan sekarang, Paman Sam akhirnya melancarkan serangan baliknya. Caranya, lewat sebuah perjanjian strategis yang namanya Agreement on Reciprocal Trade, atau disingkat ART. Ini adalah langkah yang didesain untuk mengubah total peta permainan nikel dunia. Nah, ini dia yang paling menarik. Coba kita lihat perbandingannya ini kayak langit dan bumi. Sebelum ada perjanjian ART, kondisinya ya dominasi Tiongkok, ekspor biji nikel kita dibatasi, dan standar lingkungannya cenderung rendah. Sesudah ART, boom, aturan mainnya berubah total. Pintu investasi Amerika Serikat jadi terbuka lebar, ada jalur khusus buat ekspor komoditas kita ke sana, dan yang paling krusial, kita dipaksa buat menerapkan standar ESG yang super ketat, plus ada pembatasan kuota produksi. Ini perubahan yang fundamental banget. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Kesepakatan ini udah ada hasil konkretnya. Lihat angka ini, 10 miliar dolar. Ini adalah proyeksi pendapatan tahunan untuk raksasa tambang Amerika Freeport-McMoRan dari ekspansi operasi mereka di Indonesia. Ini bukti nyata kalau keran modal dari barat itu udah mulai mengalir deras. Oke, kita lanjut. Gimana sih aturan main baru ini ditetapkan? Jadi, Amerika Serikat itu nggak cuma minta akses pasar. Mereka juga bisa dibilang memaksa Indonesia buat mengatur pemain-pemain yang udah ada sekarang dengan jauh lebih ketat. Dan ini adalah bagian paling penting dari strategi mereka. Jadi, apa aja PR barunya buat Indonesia? Pertama, wajib membatasi produksi yang berlebihan. Kedua, memastikan semua perusahaan asing bayar pajak yang sama, nggak ada yang diistimewakan. Dan yang terpenting, menegakkan standar lingkungan dan ketenaga kerjaan. Ini ibarat serangan langsung ke praktek-praktek yang sering jadi sorotan kan, kayak penggunaan PLTU batubara yang polutif banget, dan standar keselamatan kerja yang kadang minim. Seberapa serius si pembatasan ini? Coba lihat angkanya. PT Weda Bay Nickel, ini kompleks nikel terbesar di dunia loh, diperintahkan buat memangkas kuota produksinya secara gila-gilaan. Dari rencana awal 42 juta ton, dipotong jadi cuma 12 juta ton. Ini pemangkasan yang drastis banget dan jadi sinyal yang sangat kuat buat pasar.
Dan benar saja pasar langsung bereaksi. Seperti yang dibilang di kutipan ini, pengetatan pasokan yang disutradarai pemerintah ini dampaknya instan. Harga nikel global di London Metal Exchange langsung terbang, melonjak. Ini hubungan sebab akibat yang jelas banget dan penting untuk para investor. Pasokan dikontrol ketat, harga jadi naik. Jadi, pertanyaannya, apa sih hadiah utama dari semua manuver geopolitik dan regulasi super ketat ini? Kenapa Amerika Serikat sampai segitunya mendorong perubahan ini? Jawabannya ada pada satu undang-undang yang kekuatannya luar biasa. Dan hadiahnya itu adalah Inflation Reduction Act atau IRA. Jalurnya begini gampangnya. Kalau nikel Indonesia diolah dengan standar ESG yang baru dan lebih bersih, nikel itu bisa masuk ke rantai pasok otomotif Amerika. Kalau udah lolos syarat di bawah perjanjian ERT, hasil akhirnya terbukalah akses ke subsidi pajak mobil listrik senilai $7.500 untuk setiap mobil yang dijual di Amerika. Ini insentif raksasa kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita sebagai investor menerjemahkan semua drama geopolitik ini menjadi sebuah strategi investasi yang jelas dan bisa kita jalankan? Yuk kita bedah bareng-bareng peta harta karunnya. Strategi pertama, dan ini yang paling fundamental, fokus sama standar ESG. Di era yang baru ini, ESG itu bukan lagi sekedar pemanis laporan tahunan. Ini adalah tiket masuk ke pasar premium barat. Jadi, mulailah cari emiten yang udah berinvestasi di energi bersih, kayak tenaga surya atau hidro. Sebaliknya, hindari perusahaan yang rekam jejaknya buruk atau yang masih 100% bergantung sama listrik batu bara. Yang kedua, lihat dengan siapa mereka bermitra. Prioritaskan emiten yang udah mulai membangun aliansi dengan perusahaan dari Amerika, Eropa, atau Korea Selatan. Kenapa? Simple, karena rantai pasok mereka punya peluang jauh lebih besar untuk lolos kualifikasi dan akhirnya dapat keuntungan dari subsidi IRA. Ini keuntungan strategis yang nyata. Strategi ketiga, jangan cuma lihat nikel. Ingat, tembaga itu komponen krusial lainnya untuk semua infrastruktur mobil listrik. Dengan adanya perpanjangan kontrak Freeport yang nilainya miliaran dolar, semua emiten yang ada di dalam ekosistem tambang tembaga raksasa ini jadi sangat layak untuk jadi pilar investasi jangka panjang Anda. Dan yang terakhir, ini strategi yang sangat taktis. Pantau terus regulasi kuota atau RKAB. Pemerintah sekarang secara aktif pakai kuota ini buat menjaga harga komoditas tetap tinggi. Artinya apa? Emiten yang udah berhasil mengamankan kuota produksi penuh dari pemerintah, dialah yang akan jadi raja. Mereka bisa jualan dengan volume maksimal pas harga lagi di puncak-puncaknya. Jadi kesimpulan besarnya begini, Indonesia ini sedang memainkan sebuah strategi penyeimbangan yang sangat cerdas. Modal dari Tiongkok dipakai buat bangun infrastruktur dasarnya, sementara tekanan dari Amerika dimanfaatkan untuk menaikkan standar dan membuka akses ke pasar barat yang jauh lebih premium. Intinya, era nikel murah yang merusak lingkungan itu sudah hampir berakhir. Nah, sebagai penutup, ini pertanyaan untuk Anda renungkan. Dengan semua aturan main yang dirombak total ini, coba deh cek lagi portofolio Anda. Emiten mana yang sudah siap, dan mana yang bakal ketinggalan kereta dalam demam emas baru ini. Oke, di pembahasan kita selanjutnya, kita akan beralih dari tambang ke pabrik. Kita akan membedah kebangkitan sektor tekstil, melihat celah dari kuota tarif 0% dan peluang emas apa yang menanti emiten-emiten garmen. Sampai ketemu di sana. Oke, selamat datang kembali. Kalau Anda lagi cari-cari peluang investasi besar yang mungkin ya kelewat sama banyak orang, Anda ada di tempat yang pas. Coba lupakan dulu deh saham-saham yang lagi heboh. Hari ini kita bakal bongkar satu raksasa yang lagi tidur, sektor tekstil Indonesia. Dan gimana sebuah perjanjian dagang baru bisa jadi alarm buat ngebangunin raksasa ini. Ingat kan di pembahasan kita sebelumnya, kita udah ngupas habis-habisan soal medan perang saham nikel dan mobil listrik. Nah, di sana itu kan peluang pertumbuhannya lagi jadi rebutan. Dan sampai sekarang pun banyak banget yang masih fokus di sana nyari cuan dari tren elektrifikasi global. Tapi, ya namanya investor cerdas, kita kan harus selalu satu atau bahkan dua langkah di depan kan? Jadi pertanyaannya sekarang, setelah riuh rendahnya nikel dan EV, di mana lagi nih ladang emas berikutnya yang belum banyak diserbu orang? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Sip, jadi ini dia peta jalan kita buat ngebongkar peluang ini. Kita mulai dari mana medan perang saham yang baru ini, terus kita bedah celah emas tarif 0%-nya, kita pahami gimana cara kerjanya, kita hitung potensi cuan 600 triliun rupiahnya, dan yang paling penting kita tutup dengan buku panduan buat Anda. Oke, mari kita masuk ke arena yang baru ini, sektor tekstil. Ya benar, sektor yang mungkin selama ini kita kenal, lagi banyak tantangan, ekspornya lesu, dan ya gitu deh. Tapi tunggu dulu. Sebuah perjanjian dagang baru aja datang dan mengubah total semua aturan mainnya.
Betul sekali. Sentimen pasar ke saham-saham tekstil ini emang lagi adem ayam. Tapi coba lihat ini, ada yang namanya Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau ART antara Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, ini bukan sekadar perjanjian biasa. Ini adalah katalis super besar yang siap membalikan keadaan. Nah, kita lanjutin lagi. Disinilah letak jantung dari tesis investasi kita. Ada sebuah, sebut saja, celah emas yang tersembunyi di dalam perjanjian dagang ini. Ini dia katalis utamanya. Coba lihat perbandingan ini. Jelas banget kan? Di satu sisi, produk-produk kita yang masuk ke Amerika itu kena tembok tarif rata-rata 19%. Tapi di sisi lain, lihat itu, ada gerbang emas yang kebuka lebar. Tarif 0% khusus untuk produk tekstil dengan syarat tertentu. Selisih 19% inilah celah emas yang kita maksud. Oke, terus gimana caranya perusahaan-perusahaan tekstil kita bisa dapat tiket emas tarif 0% ini? Ternyata mekanismenya itu cukup simpel. Dan yang lebih keren, ini menciptakan sebuah siklus yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi kuncinya itu ada di sistem yang namanya tarif rate quota atau TRQ. Gampangnya gini, kalian mau ekspor baju ke kami dengan tarif 0%? Boleh, asal, nah ada asalnya nih, asal kalian bikin bajunya pakai bahan baku dari kami juga. Bahan bakunya itu ya kapas atau serat buatan dari Amerika. Simbiosis mutualisme. Dari syarat tadi, terciptalah sebuah siklus perdagangan yang jenius. Bayangin alurnya, perusahaan kita impor kapas dari Amerika. Kapasnya diolah di pabrik-pabrik di Indonesia jadi pakaian jadi, terus produk jadinya diekspor lagi ke Amerika, dan boom, bebas bea masuk. Ini kan resep jitu buat naikin margin keuntungan setinggi-tingginya. Terus, supaya siklus ini aman dan lancar jaya, pemerintah juga udah ngamanin pasokannya. Ada jaminan impor minimal 163.000 metrik ton kapas Amerika tiap tahun. Artinya apa? Artinya produsen kita nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin resiko bahan baku langka. Udah dijamin. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, ngomongin duit. Karena skala peluang ini beneran gede banget. Ini bakal kasih kita gambaran seberapa dahsyat potensi pertumbuhannya ke depan. Pertama, dari sisi dampaknya ke masyarakat. Kebijakan ini tuh diproyeksi bakal ngasih keuntungan langsung buat sekitar 4 juta pekerja di industri tekstil kita. Jadi ini bukan cuma soal angka di laporan keuangan emiten, tapi juga soal hajat hidup orang banyak. Nah, ini dia nih angka yang paling bikin melotot. Lihat grafiknya. Pemerintah itu targetnya nggak main-main loh. Mereka mau nilai ekspor tekstil kita meroket 10 kali lipat. Dari yang sekarang cuma 4 miliar dolar, jadi 40 miliar dolar dalam 10 tahun ke depan. 10 kali lipat. Kalau kita rupiahkan, 40 miliar dolar itu kira-kira setara dengan 600 triliun rupiah. Iya, Anda nggak salah dengar, 600 triliun. Ini bukan angka iseng, ini adalah sebuah sinyal fundamental yang super duper kuat, yang wajib, kudu, harus jadi perhatian kita sebagai investor. Oke, potensinya udah kebayang, gede banget. Sekarang bagian paling penting, gimana caranya Anda sebagai investor bisa ikutan panen dari gelombang raksasa ini? Yuk kita bedah strateginya satu persatu. Strategi pertama, paling simple, fokus ke emiten yang jagoan ekspor. Coba deh Anda saring, cari perusahaan-perusahaan garmen di bursa kita yang dari dulu emang porsi ekspornya ke Amerika udah gede. Kenapa? Ya karena mereka yang bakal paling pertama dan paling cepat ngerasain nikmatnya kebijakan ini. Kedua, bedah rantai pasoknya. Nggak semua perusahaan bisa langsung tancap gas. Pemenangnya nanti adalah mereka yang paling gercep, paling fleksibel buat ganti sumber bahan bakunya ke kapas dari Amerika. Di sini, kuncinya adalah adaptasi. Siapa cepat, dia dapat. Ketiga, ini penting banget, cek kesehatan keuangannya. Ingat, sektor ini kan kemarin-kemarin sempat berdarah-darah, jadi kita harus super selektif. Pilih perusahaan yang neracanya sehat, utangnya nggak numpuk, apalagi utang dalam dolar. Mereka butuh modal kuat buat ekspansi, bukan buat bayar utang. Dan yang terakhir, jangan lepas mata dari perkembangan regulasi pemerintah. Terutama soal gimana jatah kuota impor 163.000 ton kapas tadi bakal dibagi-bagi ke pabrik-pabrik. Logikanya sederhana, emiten yang dapat jatah kuota paling gede, ya dia yang punya potensi untung paling tebal. Jadi, kesimpulannya apa? Ini bukan sekedar kebijakan kecil-kecilan. Perjanjian ART ini secara radikal mengubah peta jalan sektor tekstil Indonesia. Ini kayak ngasih lampu hijau terang benderang buat sektor ini, buat masuk lagi ke fase ekspansi besar-besaran, dan tentunya profitabilitas yang tinggi. Seluruh analisis kita hari ini akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan besar.
Ketika raksasa tekstil yang lama tertidur ini akhirnya bangun, tugas kita sebagai investor adalah mencari tahu dari sekian banyak perusahaan, siapa yang bakal jadi juaranya, siapa yang bakal memimpin kebangkitan ini. Nah, itu pekerjaan rumah buat Anda. Di pembahasan kita berikutnya, kita akan beralih ke dunia digital. Kita akan bedah tuntas gimana diregulasi baru di e-commerce menciptakan sentimen super positif buat saham-saham teknologi, tapi di saat yang sama justru jadi ancaman serius buat para pemain retail lokal. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa. Oke, siap-siap. Karena Bursa Efek Indonesia bakal menghadapi sebuah pergeseran yang luar biasa besar. Aturan main yang selama ini kita kenal akan dirombak total. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini buat portofolio investasi Anda. Oke, kalau di segmen sebelumnya, kita udah ngomongin peluang di sektor tekstil ya. Nah, sekarang lupakan dulu skala mikro itu. Kita akan naik kelas, membahas sebuah kesepakatan raksasa yang dampaknya bakal mengubah total peta persaingan di seluruh sektor digital dan retail Indonesia. Ini bukan sekedar penyesuaian kebijakan biasa loh. Coba bayangin deh, ini tuh kayak ada yang menekan tombol reset raksasa untuk kompetisi bisnis di Indonesia. Sebuah perubahan yang benar-benar fundamental dan wajib dipahami oleh setiap investor kalau nggak mau ketinggalan kereta. Jadi, apa sih sebenarnya perjanjian perdagangan timbal balik atau ART ini? Gampangnya gini, Indonesia buka pintu lebar-lebar buat sektor digital dan retailnya. Sebagai gantinya, kita dapat tarif preferensial sebesar 19% dari Amerika Serikat. Sebuah pertukaran yang sangat-sangat signifikan. Nah, dalam setiap perubahan besar, kan selalu ada pemenangnya. Mari kita mulai dari pihak yang sepertinya bakal senyum paling lebar dari kesepakatan ini, ya sektor teknologi. Coba deh bayangin selama ini perusahaan teknologi itu ibaratnya harus lewat jalanan yang macet dan penuh polisi tidur birokrasi. Ada tarif buat software, ada kewajiban bangun data center lokal yang mahal, semuanya itu sekarang hilang. Perjanjian ini baru aja ngebangunin sebuah jalan tol digital super cepat langsung ke jantung pasar Indonesia. Dan dampaknya ke bottom line perusahaan? Jelas banget. Saat biaya-biaya penting kayak lisensi software dan layanan cloud dipangkas habis, uangnya kan langsung lari ke pos laba. Buat kita sebagai investor, wah, ini musik yang merdu banget di telinga. Oke, sekarang kita balik koinnya. Karena kalau ada yang lagi pesta, ya pasti ada juga yang lagi deg-degan. Sektor-sektor yang selama ini mungkin tidurnya nyenyak di balik tembok proteksi, sekarang harus siap-siap dibangunkan oleh badai kompetisi. Aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, nah ini kan selama ini jadi tembok pelindung utama buat industri manufaktur kita. Aturan ini maksa perusahaan asing buat pakai komponen lokal. Sekarang, khusus untuk produk dari Amerika Serikat, tembok itu baru aja diruntuhkan. Sumber analisis kami bahkan pakai frasa yang kuat banget buat ngegambarin situasi ini, yaitu sebuah lonceng peringatan. Jadi ini bukan lagi sekedar tantangan, ini udah sinyal bahaya. Selama bertahun-tahun, sertifikasi halal itu seperti benteng tak kasat mata yang melindungi pasar Indonesia. Nah, sekarang benteng itu dibuka lebar-lebar. Coba bayangin, produk kosmetik, suplemen kesehatan, alat medis dari merek-merek top Amerika bisa langsung membanjiri rak-rak toko kita, tanpa perlu lagi lewat proses sertifikasi halal atau uji ulang yang rumit dan makan waktu. Sekarang kita sampai di sektor yang paling menarik menurut saya, karena dampaknya itu benar-benar kayak pedang bermata dua. Sektor keuangan. Ada peluang yang luar biasa besar, tapi di saat yang sama ada juga risiko yang sama besarnya. Nah, ini dia dilemanya. Di satu sisi, bank-bank besar dan fintech e-wallet lokal kita jadi lebih gampang buat terhubung dengan jaringan pembayaran global. Ini kabar baik tentunya. Tapi, di sisi lain, raksasa-raksasa pembayaran dan kartu kredit dari AS sekarang bisa masuk dan bertarung langsung di kandang kita dengan jauh lebih leluasa. Dan ini dia kunci perubahannya di level operasional. Aturan yang mewajibkan penyimpanan data secara lokal itu dilonggarkan. Artinya apa? Perusahaan finansial AS nggak perlu lagi keluar uang banyak buat bangun atau sewa data center mahal di Indonesia. Mereka bisa beroperasi lebih efisien, lebih murah, dan ini jelas ngasih mereka keunggulan kompetitif yang sangat signifikan. Oke, setelah kita bedah semua ini, pertanyaan paling pentingnya kan, terus kita sebagai investor harus gimana? Bagaimana cara kita menerjemahkan semua informasi ini jadi sebuah strategi investasi yang cerdas? Saya suka banget metafora seleksi alam ini. Karena ini benar-benar menekankan bahwa hanya perusahaan yang paling adaptif, paling inovatif, dan paling kompetitif yang akan bertahan dan bahkan jadi lebih besar di era baru ini. Taruhannya tinggi sekali.
Anggap saja tabel ini sebagai peta strategi Anda, ya. Sektor teknologi dan telekomunikasi, lampu hijau, bisa diakumulasi. Kenapa? Karena biaya mereka bakal turun. Manufaktur yang sangat bergantung sama TKDN, nah ini harus hati-hati, mungkin porsinya perlu dipertimbangkan lagi. Dan untuk barang konsumsi, statusnya waspada. Anda harus pastikan, emiten yang Anda pegang itu bukan cuma jualan produk, tapi punya merek yang benar-benar dicintai, yang gak bakal ditinggalin konsumennya hanya karena ada pilihan impor yang lebih murah. Jadi, poin kuncinya begini, ini bukan perubahan musiman. Ini adalah pergeseran fundamental dalam cara bisnis berjalan di Indonesia. Era di mana industri lokal bisa aman berlindung di balik aturan birokrasi dan sertifikasi yang rumit itu sudah berakhir. Perombakan besar baru saja dimulai. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang ibaratnya seperti bom waktu. Di balik semua peluang ini, ada resiko geopolitik dan pil beracun yang mungkin tersembunyi. Apa yang akan terjadi kalau Tiongkok dan Uni Eropa yang juga mitra dagang raksasa kita nggak tinggal diam melihat ini semua? Nah, itulah yang akan kita bedah tuntas di segmen berikutnya. Selamat datang kembali para investor. Di pembahasan kita kali ini, kita bahkan membedah sebuah kesepakatan dagang yang kelihatannya bagus banget di permukaan, tapi ternyata punya resiko tersembunyi. Yuk, kita mulai. Nah, di analisis kita yang terakhir kan, kita udah ngomongin soal gimana deregulasi digital itu mengguncang pasar. Oke, hari ini kita geser sedikit fokusnya, kita pindah dari dunia digital ke realitas geopolitik. Sebuah kekuatan yang jauh lebih besar, yang diam-diam lagi membentuk risiko dan peluang baru melalui sebuah kesepakatan dagang raksasa. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita akan kupas satu persatu ya, lapisan dari perjanjian dagang AS Indonesia yang baru ini. Kita mulai dari euforia di permukaan, terus kita gali lebih dalam, ada apa soal klausul tersembunyi, ancaman balasan, biaya politik yang nggak kelihatan, dan yang paling penting ya, apa artinya semua ini buat portofolio Anda? Di permukaan, berita ini disambut dengan sorak-sorai. Pasar langsung hijau, semua kelihatannya positif, dan ini dianggap sebagai sebuah kemenangan besar. Tapi, seperti biasa, kita perlu lihat lebih dari sekedar judul berita kan? Tentu aja, kalau kita lihat angka-angkanya, wow, fantastis. Miliaran dolar nilai kesepakatan komersial, ada juga pembebasan tarif khusus untuk sektor-sektor andalan kita. Nah, sentimen inilah yang bikin pasar jadi optimis. Tapi, dalam setiap kesepakatan besar, detail-detail kecilnya itu seringkali jadi penentu. Yuk, kita lihat lebih dalam. Dan disinilah kita menemukan risiko besar yang pertama. Tersembunyi di dalam naskah perjanjiannya, ada sesuatu yang oleh para analis disebut sebagai pil beracun. Sebuah jebakan yang harus banget kita waspadai. Jadi apa sih sebenarnya klausul pil beracun ini? Gampangnya gini, ini tuh mekanisme pengaman yang super kuat buat Amerika Serikat. Klausul ini ngasih Washington kekuatan buat menghukum Indonesia secara sepihak kalau kita ambil kebijakan yang nggak mereka suka, tanpa perlu negosiasi lagi. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Kutipan ini intinya secara efektif mengikat diplomasi ekonomi Indonesia ke orbitnya Washington. Ruang gerak kita jadi terbatas banget buat bikin kemitraan strategis baru, apalagi sama negara-negara yang jadi pesaingnya Amerika. Wah, ini bisa jadi bom waktu geopolitik. Risikonya nggak berhenti di hubungan kita sama Amerika aja. Percaya atau enggak, kesepakatan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh peta perdagangan global kita. Dan ini berpotensi bikin mitra-mitra dagang utama kita yang lain jadi marah. Coba dilihat kontras di slide ini, menarik banget. Buat negosiasi sama Uni Eropa, kita butuh hampir 10 tahun, dan itu pun belum kelar-kelar. Tapi sama Amerika, kesepakatan yang bahkan lebih menguntungkan buat mereka, bisa kelar cuma dalam 6 bulan. Ini nunjukin betapa besar konsesi dan tekanan yang terjadi. Dan ini pasti diperhatikan sama mitra dagang kita yang lain. Dan ini bukan cuma spekulasi loh, Pak Yose Rizal Damuri dari CSIS, sebuah lembaga riset terkemuka, secara terang-terangan udah memperingatkan soal potensi aksi balasan. Negara lain bisa jadi nggak cuma nuntut perlakuan yang sama, tapi bahkan bisa melakukan serangan balasan kalau mereka merasa dirugikan. Dan slide ini dengan jelas banget menggambarkan kenapa ancaman itu begitu nyata. Lihat deh, Tiongkok itu masih mitra dagang terbesar kita, jauh di atas yang lain. Coba bayangkan, kalau Beijing sampai membalas, guncangan apa yang bakal terjadi ke emiten-emiten manufaktur dan komoditas di bursa kita? Ngeri. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal tarif dan perdagangan aja. Ada biaya politik yang tersembunyi dan permainan kekuatan strategis yang menargetkan sektor super vital kita, yaitu nikel. Angka ini, 16,8 triliun rupiah, ini bukan nilai ekspor ya. Ini adalah komitmen finansial langsung dari Indonesia buat sebuah dewan perdamaian yang diinisiasi oleh AS.
Ini bisa dibilang adalah harga politik dari kesepakatan dagang ini. Para analis melihat ini sebagai langkah transaksional. Intinya, kita bayar untuk dapat tarif yang lebih baik. Walaupun kedengarannya pragmatis, manuver kayak gini berisiko banget memicu penolakan di dalam negeri. Dan kita semua tahu kan, ketidakstabilan politik itu musuh utamanya pasar modal. Dan sekarang kita masuk ke jantungnya perang nikel. Coba lihat data ini. Lebih dari 75% kapasitas pemurnian nikel di Indonesia saat ini itu dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan dari Tiongkok. Ini dominasi yang luar biasa besar. Nah, kesepakatan dengan AS ini secara eksplisit tujuannya adalah memutus dominasi tersebut. Perjanjian ini mengharuskan Indonesia untuk menerapkan pembatasan produksi dan menindak smelter-smelter yang dikendalikan negara ketiga. Bagi para emiten tambang di BEI, ini artinya apa? Ini akan merombak total peta persaingan industri nikel. Oke, setelah kita paham semua risikonya, mulai dari pil beracun, ancaman balasan, sampai perang nikel, pertanyaan terpentingnya adalah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Baik, ini dia strategi praktisnya. Pertama, diversifikasi resiko ekspor. Cek lagi portofolio Anda, kurangi exposure ke emiten yang hidup matinya tergantung sama Tiongkok. Kedua, hitung ulang sektor nikel. Perusahaan yang mesra sama Tiongkok mungkin bakal kena tekanan, sementara yang independen atau bermitra dengan Barat bisa jadi juara baru. Ketiga, pantau terus stabilitas politik domestik ya, terutama soal dana 16,8 triliun itu. Gejolak bisa memicu capital outflow mendadak. Dan yang terakhir yang paling penting, selalu siapkan kas, siapkan amunisi. Volatilitas akan datang, dan itu adalah peluang buat kita serok saham bagus di harga diskon. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Di tengah sentimen pasar yang lagi bagus-bagusnya, penting banget buat kita untuk melihat lebih dalam dan bertanya pada diri sendiri, apakah portofolio kita benar-benar siap untuk menghadapi semua rajo geopolitik yang baru saja kita bedah bersama ini? Sebagai penutup, ingat ya, analisis ini tujuannya untuk memberikan wawasan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual instrumen investasi apapun. Semua keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Terima kasih telah menyimak.